Johan adalah seorang pemuda yang baru saja pindah ke sebuah kota kecil untuk memulai pekerjaan barunya sebagai guru di sebuah sekolah menengah. Sekolah itu terletak di pinggiran kota, di dekat sebuah kompleks tua yang dikenal sebagai Lorong Sunyi. Kompleks ini sudah lama ditinggalkan dan dianggap angker oleh penduduk setempat. Meski Johan pernah mendengar rumor tersebut, ia tidak percaya pada hal-hal mistis. Suatu hari, ketika jam kerja selesai, Johan pulang lebih larut dari biasanya. Ia melewati jalan pintas yang mengarah ke rumahnya dan secara tidak sengaja melintasi kompleks tua tersebut. Meski suasananya mencekam, ia mengabaikan perasaan takut yang tiba-tiba muncul. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara pelan seperti orang memanggil namanya dari dalam kompleks itu. Johan, suara itu terdengar samar namun jelas. Johan menoleh ke arah lorong yang gelap, di mana hanya ada dinding-dinding tua yang dipenuhi lumut. "Siapa di sana?" teriak Johan, tapi tidak ada jawaban. Ia memutuskan untuk berjalan lebih cepat dan segera meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya di sekolah, Johan mencoba melupakan insiden kecil tersebut. Ia berpikir itu hanyalah ilusi karena kelelahan. Namun, ketika sedang mengajar, ia kembali mendengar suara yang memanggil namanya, kali ini lebih jelas. Suara itu terdengar dari luar jendela ruang kelasnya yang menghadap ke arah lorong sunyi. Johan, ia menghentikan pengajarannya sejenak, mencoba mencari asal suara tersebut, namun tidak ada apapun di luar. Murid-muridnya menatapnya bingung. Salah satu dari mereka, Dimas, memberanikan diri bertanya, "Pak Johan, kenapa? Apa Bapak mendengar sesuatu?" Johan menggeleng dan melanjutkan pelajaran, tetapi pikirannya mulai dihantui rasa penasaran. Ada sesuatu di kompleks itu, sesuatu yang sepertinya mengetahui namanya. Pada malam harinya, Johan tidak bisa tidur. Suara yang terus-menerus memanggil namanya mengganggu pikirannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke lorong sunyi, kali ini dengan niat untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan membawa senter, ia berjalan menuju kompleks tersebut. Ketika tiba di sana, suasana benar-benar sunyi. Hanya suara angin yang meniup daun-daun kering yang terdengar. Johan memasuki lorong itu dengan langkah hati-hati. Ia menyorotkan senter ke dinding-dinding tua yang dipenuhi retakan, mencari sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba, senter Johan mati. Ia mencoba menyalakannya kembali, tetapi senter itu tidak berfungsi. Di tengah kegelapan, ia kembali mendengar suara itu, kali ini lebih dekat dan menyeramkan. "Johan, datanglah ke sini," suara itu berbisik. Ketakutan mulai merayap di tubuh Johan. Ia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Johan meraba-raba di kegelapan, berusaha mencari jalan keluar dari lorong itu. Namun, seolah-olah jalan tersebut semakin panjang dan mencekam. Ia merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Saat itulah, di ujung lorong, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam mematung. Wajahnya tertutup oleh kegelapan, tetapi Johan bisa merasakan tatapan dingin yang menembus tubuhnya. "Siapa kau?" tanya Johan dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Johan mencoba mundur, tapi langkah kakinya terasa berat. Saat ia hendak berlari, bayangan itu tiba-tiba mendekat dengan cepat, seolah meluncur di udara. "Johan," suara itu terdengar semakin keras dan mendalam. Johan jatuh terduduk, kakinya lemas oleh rasa takut. Dalam kondisi ketakutan, Johan tidak bisa bergerak. Bayangan itu kini berdiri tepat di depannya, mengulurkan tangan pucat ke arahnya. Wajahnya perlahan mulai tampak di bawah sinar bulan yang samar, memperlihatkan sosok seorang wanita muda yang tampak begitu pucat dengan mata yang kosong. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Johan akhirnya mengumpulkan keberanian dan bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya menatap Johan dalam-dalam, seolah-olah mencari sesuatu di dalam jiwanya. Kemudian, dengan suara yang lebih dalam, ia berbisik, "Aku terperangkap di sini.
Tolong aku. Johan merasakan ada sesuatu yang lebih besar terjadi di tempat itu. Ada misteri yang belum terungkap, dan entah bagaimana wanita itu terjebak dalam lorong ini. Malam itu, setelah mendengar kisah dari lelaki tua, Johan merasa hatinya semakin gelisah. Pikiran tentang Sari, wanita yang terjebak di lorong itu, terus menghantuinya. Rasa penasaran dan keinginan untuk membantu arwah Sari semakin besar. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya hanyalah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam di lorong itu, sesuatu yang menyeretnya kembali. Esok harinya, Johan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Sari. Ia mendatangi kantor arsip kota untuk mencari dokumen atau berita lama yang mungkin menceritakan tentang hilangnya Sari. Setelah berjam-jam mencari, ia menemukan sebuah artikel tua di koran lokal yang berjudul "Gadis Hilang di Lorong Sunyi". Artikel itu menjelaskan bahwa Sari hilang secara misterius 10 tahun yang lalu. Pada malam dia hilang, beberapa tetangga mendengar suara teriakan dari dalam lorong, tapi tidak ada yang berani mendekat karena takut dengan reputasi lorong tersebut yang dianggap angker. Johan membaca lebih lanjut. Ternyata, sebelum hilang, Sari sering terlihat berjalan di lorong itu, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke sana. Keluarganya percaya bahwa dia diculik, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Ada juga desas-desus bahwa Sari melakukan semacam ritual untuk memanggil roh jahat yang menyebabkan ia terjebak di sana. Pikiran Johan menjadi semakin kacau. Apakah benar Sari terjebak karena perbuatannya sendiri? Atau ada kekuatan lain yang lebih kuat yang memaksa Sari untuk tetap berada di lorong itu? Johan tahu satu hal, dia harus kembali dan membantu arwah Sari menemukan jalan keluar. Malam itu, Johan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke lorong sunyi. Ia membawa bunga melati, yang menurut cerita penduduk setempat bisa menenangkan roh-roh yang gentayangan. Ia juga membawa air suci dari kuil terdekat, sebagai bentuk perlindungan jika hal-hal di luar nalar mulai terjadi. Saat tiba di lorong sunyi, Johan merasa lorong itu tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti area tersebut, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi, namun kali ini lebih halus, seolah memanggilnya dengan lembut. "Johan, tolong aku." Suara Sari terdengar di antara desiran angin. Dengan langkah perlahan, Johan memasuki lorong itu lagi, kali ini dengan tekad kuat untuk menyelesaikan semuanya. Suasana semakin dingin, dan kabut semakin tebal, membuat jarak pandangnya terbatas. Di tengah lorong, Johan merasakan kehadiran sosok Sari, meskipun ia tidak dapat melihatnya dengan jelas. "Sari, jika kau mendengar aku di sini untuk membantumu," Johan berbisik sambil menaburkan bunga melati di tanah. Tiba-tiba, kabut di sekeliling Johan mulai berputar dengan cepat dan angin dingin menyapu wajahnya. Sosok Sari perlahan mulai muncul di hadapannya. Kali ini, wajah Sari tampak jelas putih pucat dengan mata yang penuh kesedihan. Ia menatap Johan dengan tatapan yang menusuk hati. "Aku terjebak, aku tidak bisa pergi," kata Sari dengan suara lirih. Johan mendekat, hatinya penuh iba. "Aku akan membantumu menemukan kedamaian, Sari. Kau tidak harus tinggal di sini selamanya." Namun, sebelum Johan bisa melakukan apapun, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Dinding lorong yang retak mulai bergeser, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Seolah-olah lorong itu mencoba menelan mereka berdua. Johan merasa kakinya tertarik ke bawah, dan Sari pun mulai menghilang, ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. "Johan, tolong aku," suara Sari terdengar semakin jauh. Dengan cepat, Johan mengangkat air suci yang dibawanya dan menyiramkannya ke tanah. Getaran segera berhenti, dan suasana kembali hening. Kabut perlahan menghilang, dan sosok Sari mulai tampak lebih tenang. Dia tersenyum tipis kepada Johan sebelum akhirnya lenyap bersama angin malam yang dingin. Johan berdiri di sana untuk beberapa saat, merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Lorong itu kini benar-benar sunyi. Suara-suara aneh tidak lagi terdengar,
dan hawa mencekam yang pernah menyelimuti tempat itu seolah menghilang. Dengan napas lega, Yohan meninggalkan lorong sunyi, yakin bahwa ia telah membantu Sari menemukan jalan menuju kedamaian. Meski begitu, dalam hatinya, Yohan tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan di lorong itu.